Hari ke-8 pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, tim DVI Polda Jabar telah menerima tambahan 10 kantung jenazah. Total di hari ke-8 pencarian sudah ada 70 kantong jenazah. 52 diantaranya sudah diidentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 16 lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara itu, 10 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Adapun pencarian akan kembali dilakukan pada esok hari oleh tim SAR gabungan mengingat kondisi cuaca yang cerah diharapkan dapat memudahkan proses pencarian selain dengan cara manual juga dengan menggunakan alat berat dan melibatkan anjing pelacak serta menggunakan drone. Pemirsa, bencana tanah longsor di kaki Gunung Burangrang di Desa Pasir Kuning dan Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak dan hancur. Warga yang kediamannya rusak dan hancur akibat bencana longsor mengharapkan bantuan perbaikan hunian dari pemerintah. Berdasarkan data yang dihimpun pada Jumat kemarin, ada sekitar 48 rumah yang rusak dan hancur terdampak tanah longsor di Desa Pasir Kuning dan Pasir Langu. Adapun warga yang menjadi korban berjumlah sekitar 80 warga, 60 diantaranya sudah ditemukan, sementara 20 korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Hingga siang kemarin, pencarian korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan mengerahkan alat berat, anjing pelacak, dan drone di sejumlah sektor. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, setelah kemarin tim DVI Polda Jabar kembali menerima tambahan 10 kantung jenazah, kami telah terhubung dengan reporter Cepi Kurnia yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Cepi, silakan dengan update terbaru dari sana. Baik Putri, Ado, dan pemirsa, pagi ini saya berada di posko pengungsian di Desa Pasir Langu, Bandung Barat, Jawa Barat, di mana memang kemarin pada hari ke-8 pencarian korban longsor Cisarua, tim DPI sendiri telah menerima 10 kantong jenazah yang telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan yang ditutup pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan artinya dari hari pertama sampai hari ke-8 sebanyak 70 kantong jenazah yang sudah berhasil diserahkan kepada tim DPI dan sebanyak 53 kantong jenazah telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Namun ada 16 kantong jenazah yang memang saat ini masih terus dilakukan identifikasi dan informasinya 16 kantong jenazah tersebut dibawa ke 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Walas Asih, Rumah Sakit Sartika Asih, dan Rumah Sakit Cibabat. Mengingat 16 kantong jenazah tersebut sebagian merupakan body pack yang memerlukan identifikasi lebih lanjut dan proses DNA dari pihak keluarga terdekat. Dan sejauh ini memang kondisi pagi ini turun cuaca gerimis dan hari ke-9 ini tim SAR gabungan akan kembali melakukan proses pencarian di lokasi longsor Cisarua, tepatnya di Kampung Pasir Angin. Dan pada hari ke-9 ini tim SAR gabungan berharap cuaca cerah seperti kemarin sehingga 10 jiwa lagi dapat ditemukan dalam proses pencarian di hari ke-9 ini. Dan proses pencarian sendiri memang tidak hanya secara manual, namun menggunakan sejumlah alat berat dan menggunakan anjing pelacak dan serta menggunakan drone di sejumlah sektor. Memang untuk pencarian ini tim SAR sendiri memetakan beberapa sektor, diantaranya sektor A1, A2, A3 hingga B1 dan B2. Dan sejauh ini memang dapat kami kabarkan untuk jumlah pengungsi sendiri di kantor Desa Pasir Langu ini sudah mulai sebagian
warga yang kemarin sempat mengungsi di sini kembali ke rumahnya masing-masing yang memang dikatakan Sekda Kabupaten Bandung Barat hasil dari penelitian atau pengamatan dari Badan Geologi. Sebagian warga di sini yang kembali ke rumahnya masing-masing itu sudah memasuki zona hijau atau dikatakan zona hijau, sehingga tersisa di posko pengungsian sini sebanyak 46 kepala keluarga, 146 jiwa. Dan sebagian juga pengungsi berada di sana keluarganya yang memang tidak terdampak dari bencana longsor Cisarua. Dan untuk bantuan sendiri memang sudah cukup, namun bagi para pengungsi yang kembali ke rumahnya masing-masing atau ke rumah sanak saudaranya, dapur umum tetap disediakan nantinya untuk pasokan makanan akan didistribusikan. Selain ke posko pengungsian akan didistribusikan juga kepada para pengungsi yang berada di rumahnya atau di sana keluarganya. Dan dapat kami kabarkan untuk warga yang mengalami kesehatan sendiri kemarin dari posko kesehatan itu ada beberapa yang mulai terserang penyakit batuk pilek, gatal-gatal, sakit tenggorokan, dan juga demam. Dan dapat kami kabarkan Putri dan Ando, hari ini pencarian akan kembali dilakukan dan proses identifikasi juga akan terus dilakukan terhadap 16 kantong jenazah yang memang saat ini terus dilakukan identifikasi atau pencocokan antemortem dan postmortem oleh tim DPI Polda Jawa Barat. Dan kami dapat kabarkan bahwa untuk keluarga yang berada di posko pengungsian kemarin kami temui di pos DPI, memang ada yang mengaku atau menyatakan bahwa ketujuh keluarganya belum ditemukan dan diharapkan pada hari ke-9 ini cuaca cerah dan tim SAR gabungan kembali mendapatkan ke-10 sisa korban yang menjadi korban longsor di Cisarua. Begitu Putri dan Ando. Baik, Cepi, apakah kemudian untuk distribusi logistik seperti air bersih yang kemarin banyak dikeluhkan dan juga dicatat oleh Pemkab, apakah sudah mulai masuk ke posko pengungsian atau belum dapat dirasakan manfaatnya oleh para pengungsi, Cepi? Ya, Ando, memang kemarin sejak Wakil Presiden Raka Buming Raka mendatangi lokasi longsor atau tempat pengungsian, sejumlah alat bantuan maupun bantuan lainnya, termasuk air bersih, itu sudah ada di posko pengungsian sini, disediakan oleh pihak terkait atau dinas terkait oleh pemerintah setempat. Dan bahkan dari kementerian sudah menyediakan toilet portable, dan di sini juga memang ada beberapa titik air bersih. Namun hari ini dapat kami kabarkan memang jumlah pengungsian di Desa Pasir Langu ini sudah berkurang sekitar 46 kakak dan 146 jiwa, sehingga artinya jumlah pengungsian di sini berkurang, dan mereka yang kemarin berjumlah sekitar 500 lebih itu sebagian sudah kembali ke rumahnya masing-masing, yang saat ini memang dikatakan Sekda Kabupaten Bandung Barat dari hasil penelitian geologi dinyatakan zona hijau, dan juga ada yang kembali ke rumahnya masing-masing. Namun untuk penanganan sendiri memang hari ini diperpanjang masa darurat hingga sepekan ke depan, dan artinya penanganan dari longsor ini terus dilakukan, dan diharapkan memang untuk masyarakat atau pemerintah yang ingin mengirimkan bantuan logistik itu berupa susu bayi dan perlengkapan makanan bayi hingga obat-obatan, begitu. Baik, terima kasih Cepi Kurnia mengabarkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas, Cepi.